efeknya. Nah, seberapa parah menurut beliau Kak efek COVID-19 ini di industri musik? Kalau dari kalau off air ya, Ya, konser-konser kita dari awal Januari kita masih ada satu konser itu, kemudian habis itu ada beberapa konser yang pending, dibatalkan sih sebenarnya. Tapi berarti nggak tahu terakhir Januari ya beliau? eh di Batam itu saya, iya betul, Januari nggih? Nggih. Januari ya. Nggih. Jadi Berarti semua karena COVID-19 ini SID jarang manggung nih beliau ya? ya Jarang enggak, konser nih. bukan jarang manggung, tidak manggung. Ya enggak, tidak manggung sama sekali ya. Tidak manggung sama sekali ya. Iya. Terus apa nih beli? Ada nggak kreatif-kreatif dari kreativitas dari teman-teman SID selama pandemi COVID-19 ini agar eksistensinya tetap terjaga, apa yang dilakukan beli ya Kak? Paling dengan keadaan seperti ini kita dibatasi dengan kegiatan konser, kita jadinya, kalau saya sendiri ya, saya lebih Ya, dekat dengan, lebih sering berapa ya, lebih sering berhubungan dengan outsider, Lady Rose secara lewat sosial media ataupun sedang bincang apa-apa atau sekitar komen. Dan juga saya sendiri juga ada beberapa proyekan online yang dipercayakan pada saya untuk mengisi bass. Ya kemarin itu kita bikin bikin band online ya, dengan oke, 5 kota itu dari Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Bogor. Jadi kita oke. namakan bandnya Outsider Inch, Strong Inch. Strong Inch. Ya, Strong Inch. Kita Oke. sudah melahirkan satu lagu, yang itu bisa didengarkan di Spotify atau di halaman di IG saya juga ada. Dan juga Judulnya apa beli ada yang baru ini? Kita Akan Berjumpa Kembali. Oh, Ada kita akan Strong berjumpa Inch. kembali. Siap. Ya, Berarti ya, selesai corona kita akan berjumpa kembali teman-teman, berjumpa katanya kembali ya. BK. Ya, Ya. betul sekali. Jadi yang Bagaimana dilakukan sekarang, BK aman? ini selama pandemi COVID-19 ini berarti komunikasi dengan fans via sosial media ya, Beli ya, dengan Ya, Outsider sosial dan Lady media. Rose ya. Dan juga Oke. ya, Kemudian mm -mm. online juga ya, konser secara virtual juga ya. Bukan live sih, cuma proyekan aja, kita isi bass di rumah seperti itu. Oke, Nah, baik. Kemudian ada nggak sih pesan-pesan Beli buat pekerja seni atau musisi di Indonesia untuk dalam pandemi COVID ini apa yang harus dilakukan? sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya paling hanya bisa, untuk dalam seni musik saya cuma bisa join-join, eh, bikin musik secara live di Instagram atau sosial media lainnya. Kemudian eh, untuk pekerja seni lainnya mungkin pasti sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan, cuma karena saya kurang dengan fasilitas, saya memanfaatkan fasilitas yang ada aja. Ya, sebenarnya bisa, sekarang saya lihat juga di sosial media banyak yang mengunggah single barunya, terus mereka berkaitan dengan cover-cover lagu orang lain. Jadi mereka ada Iya, kegiatan untuk berkesenian, mereka bisa join dengan grup band yang lain, mungkin yang dari jauh, dari kota, dari luar kota, atau iya, jauh dari bahkan luar negeri juga mereka. Jadi kreativitasnya sebenarnya banyak yang bisa terjalin di sini gitu. iya. Jadi Mm, buat teman-teman yang musisi, pekerja seni itu banyak mm. kata MBK Ya, yang bisa dilakukan ya dalam pandemi COVID-19 ini. Itu mungkin bisa berkreasi di rumah ya, mm. dengan menganu lagu-lagu orang lain ya, Atau cover, disalurkan dinyanyikan kembali dan lain sebagainya. mm. Ya gimana beli? Jadi sebenarnya bukan bukan cover aja. Sekarang banyak teman-teman saya yang eh, pemusik yang udah lama nggak ngambil alat musik kayak gitu, mereka tiba-tiba ada uploadan dengan
karangan sendiri itu sifat-sifat sistem kreativitasnya kan seperti dibangkitkan kembali gitu karena mereka have nothing to do gitu. Oke. Heeh. Ya, oke itu dari jawaban dari mereka. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 ini kepada teman-teman musisi ataupun pekerja seni khususnya di Kota Semarang. Kemudian Blieka, Mm-mm. eh, baru-baru ini kita mendengar berita di media elektronik bahwa Mm-mm. Bali itu mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Mm-mm. karena penanganan COVID-19-nya bagus. Ya, Mm-mm. dari segi jumlah yang positif juga turun. Ya, di Syukurlah. Bali sama Jawa Tengah yang mendapat apresiasi dari Presiden Republik Woi, Indonesia. selamat Jawa Tengah. Nah, saat ini gimana kondisi Bali Bli, sampai saat ini? Kita Kebetulan teman-teman Kota saya Semarang juga pengen tahu. Ya. di Bali kemarin, kebetulan saya sudah 1 bulan lebih saya ada di Bandung. Jadi ini live dari Bandung, bukan dari Bali. Oh iya Bli, siap. yang kira masih di Bali ini. Nah, Oh, di Bandung. sudah jadi dari sebulan yang lalu sebelum PSBB di Bandung saya pulang ke Bandung dulu. Jadi penanganan COVID di Bali sih sebenarnya kita kita diuntungkan dengan ada Hari Raya Nyepi kemarin ya. Ya. Nah, Hari Raya Nyepi kemarin itu sistematikanya itu melebihi dari lockdown, melebihi dari PSBB sebenarnya. Bahkan orang tidak boleh keluar kayak gitu kan karena kita hari raya. Ya. Jadi ada itu menguntungkan beberapa. Jadi kemarin yang nyepinya sehari ditambah lagi sehari itu menurut saya sudah untuk penanganan COVID sesuai anjuran pemerintah sih itu sudah mumpuni gitu. Kalau menurut saya ya. Ya, sudah bisa memutus rantai COVID-19 ya, Bli ya? Ya, selama 2 hari itu kita diuntungkan dengan Raya Nyepi. Ya. Kemudian dengan saya lihat juga di berita, walaupun saya ada di luar Bali, saya juga melihat penanganan di Bali lewat pecalangnya, lewat satgasnya itu ketat sekali. Misalnya orang yang tidak memakai masker seperti itu ditindak tegas langsung. Jadi orang ada Oh, berarti ada disiplinnya tindakan lebih tegas tinggi ya. juga ya Iya, dari iya, iya. aparat ya, Bli ya? Iya, iya, iya. Kok masyarakatnya sendiri disiplin nggak, Bli, di Bali? So far sih Kok di beberapa wilayah kan banyak yang bandel, Bli. bandanya kayak apa tuh? Bandelnya ya kok disuruh pakai masker, dia nggak pakai masker, padahal punya masker. Kemudian disuruh jangan nongkrong, ya nongkrong gitu, Bli. Jadi Mungkin aman. merasa kuat, gitu, merasa kuat, merasa sehat. Tapi itu kalau dia terinfeksi kan menulari banyak orang, kecuali dia Iya, sakit-sakit sendiri gitu loh. ya. Kalau dari pemikiran saya mungkin ya seperti ini. Jadi sekarang masa pandemik ini orang diajak untuk lebih aware atau lebih sadar akan kesehatan. Yang dulunya batuk kita tidak pakai masker, sekarang merasa sakit sedikit kita harus pakai masker kan gitu. Jadi Ya, yang dulu jarang cuci tangan, sekarang sudah kebiasaan pakai hand sanitizer atau setiap 1 jam sekali bisa cuci tangan sendiri. Seolah-olah seperti itu kan mendidik masyarakat untuk lebih sadar akan kesehatan. Sebenarnya kalau misalnya ya, tidak ada COVID pun dengan technical seperti itu, mungkin kita akan terjauh dari penyakit ya. ya. Karena Oke, jadi apapun dari efek positifnya COVID-19 berarti melatih, mendidik masyarakat untuk disiplin dalam menjaga kesehatan ya, seperti cuci betul, tangan, betul. selalu wajib cuci tangan sebelum melaksanakan ataupun sebelum makan, sebelum berkegiatan, sesudah berkegiatan, kemudian memakai masker. Seperti itu ya beli COVID apa efek positifnya dari Efek-efeknya COVID-19. kita diajak lebih 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 sehat gitu. Jadi yang dulunya nggak pernah berjemur jam 10 pagi kita berjemur. Terus yang nggak pernah olahraga event itu satu Olahraga kali rutin. seminggu, nah, 1 kali seminggu sekarang malah setiap hari olahraga kan seperti itu kan positif Yeah. sekali itu. Luar biasa, ya. Itu kan efektif Mudah-mudahan sekali. ya, mudah-mudahan dari efek positif dari adanya COVID-19 ini bisa menjadi kebiasaan baru buat
warga atau Hmm, masyarakat di Indonesia ini, Bli. Karena itu ya positif sekali hmm, buat kesehatan. ya siapa juga kita akan tahu kejadiannya seperti ini. Eh, Betul. Walaupun banyak gonjang-ganjing di luar sana tentang gini, ya ini pentingnya positifnya kita. Nah, satu lagi masalah perekonomian. Oh iya, betul. Jadi sebagai sebagai musisi kan juga pasti punya beberapa talent ya, seperti memasak, seperti itu kan, memasak atau bisnis-bisnis sampingan yang dulu cuma dilirik tapi tidak dikerjakan ya. Kayak Iya, industri mungkin hobi rumahan juga ya. sekarang banyak yang banyak jual bikin kue, malah sekarang open PO kue kan gitu. Mm-mm. Benar, benar, lag. Jadi banyak industri-industri kecil yang apa namanya, yang muncul di sini. Oh, oh tentu, tentu sekali. Saya lebih banyak sekarang meluangkan waktu untuk clothing, Sa. Clothing ya. Benar. Kayak di Lag, kayak di logging. Halo. Halo. Putus. Ya, halo. Iya, Sudah BK. aman? Jelas, Ya, halo. BK. Sudah aman. Oke. Berarti Ya, eh, ini ya juga usaha jelas, sudah sampingannya jelas. clothing ya, Bli ya. Saya Usaha sampingnya yang ya. ya saya lakukan sekarang adalah saya punya clothing namanya Diamond Ride. Dalam masa pandemik ini kan toko udah nggak bisa buka karena anjuran pemerintah tidak boleh buka kan. Seperti itu. Jadi kita maksimalkan di online. Jadi maksimalkan di online ya, dari tim kita, dari tim Diamond Ride melakukan bagaimana marketingnya, entah itu dengan diskon, apalagi dengan Lebaran saat ini ya, saat ini kita melakukan, bahkan untuk hari raya ini kita ada 50% off untuk all item. Jadi itu yang bisa dikerjakan. Jadi saya banyak permintaan. Jadi saat ini ya saya incas di sana dengan promo, membantu tim bagaimana bagaimana bisa apa yang saya bangun ini survive gitu. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada di BLK ini selain musisi beliau juga bisnis ya. Bisnisnya itu adalah clothing. Jadi beliau selama pandemi COVID-19 ini itu